seru ya kalau seru sekali kalau ada mereka. Bicara dengan mereka. Ada yang cantik, ada yang pendapatnya cantik juga ya. Ya ada yang standar lah ya. Iya, ya. Udah terbiasa. Tuh, kapan lagi lu gitu-gitu udah. Iya kan? Dipupuk. Oke, kita akan lihat topik menarik apa yang akan kita bicarakan. Setelah ini ada beberapa list lagi yang boleh dipilih. Iya, silakan. Kita mulai dari siapa dulu nih? Gilang. Oke, ini biar urutan nih 2, 3, saya pilih nomor 4. 4. Apa ya? Mafioso narkoba. Lolos dari vonis mati. Gembong narkoba asal Nigeria, Hilary Chimezi, lolos dari vonis mati yang dijatuhkan kepadanya pada tahun 2004 lalu. Pada tahun 2010, Majelis Peninjauan Kembali menganulir vonis mati itu menjadi 12 tahun penjara. Namun, BNN kembali menciduk Hilary di LP Nusa Kambangan karena mengendalikan bisnis narkoba dari balik penjara. Alhasil, Hilary harus diadili lagi dan Majelis PN Tangerang menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepada Hilary. Tapi memang aneh ya, di vonis 2004 harusnya divonisnya mati, tapi tidak divonis sampai tidak dieksekusi sampai hari ini. Dan ternyata dia mengandalkan dari dalam bisnisnya. Rif, gimana nih? Malah dia nggak mau keluar dari penjara. Soalnya nggak ada efek jerak soalnya. Mendingan gini, kalau dia di penjara kita udah rugi nih, dia ngerusak generasi muda. Kita ngasih makan di penjara, ngasih tempat tinggal. Mendingan ketika ketangkep suruh ngabisin aja barang bukti yang ketangkep. Jadi semua gitu, semua kayak jamret nih, jamret tas ibu, suruh pakai tuh seumur hidup tas ibu. Halo. Gitu aja udah. Kalau kita ngelihat sih memang ini hukumannya rendah banget. Dan gue curiga si Hilary ini nggak mau keluar. Karena kan kalau di dalam penjara dia nggak mungkin ditangkap lagi. Gitu adalah kantor yang paling nyaman buat dia gitu. Jadi kayaknya memang ada yang salah sama hukumannya ini gitu. Enggak, yang sebenarnya itu bukan kasus pertama ya di Indonesia. Karena PSSI dikendalikan dari dalam penjara. Oh iya. Jadi memang nggak baru lah, biasa. Bener juga ya. Ya, kantornya gratis, nggak usah sewa. Itu Ada usul nih, jadi apa tuh? penjara itu mulai ke depannya desainnya mesti dirubah. Jangan pakai teralis besi. Pakai apa? Tembok penuh semua. Jadi nggak ada lubang. Jadi nggak ada lubang. Nggak ada bisa adanya apa masuk. Nggak ada sinyal. Enggak ngomong sama tembok gitu. Jadi juga masuknya nggak pakai pintu. Jadi orangnya udah di tengah baru dibangun. Iya. Nggak bisa ke pasar. Itu ya, bangun ya. Ya, luar biasa ya itu yang terjadi di Indonesia. Dan kita masih ada satu topik lagi ya. Saksikan dulu tayangan untuk berita polemik pengangkatan DKI 1. Silakan. Munculnya peraturan penunjukan gubernur definitif DKI menimbulkan polemik. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, wakil kepala daerah secara otomatis menggantikan posisi gubernur yang meninggal dunia atau mengundurkan diri. Namun, menurut Wakil Ketua DPRD DKI, fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, undang-undang itu tidak berlaku seiring dengan diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan pemilihan kepala daerah. Ini gimana nih Olga nih? Kenalkan secara pribadi dan Pak Ahok? Ya kalau kita melihat bahwa dari daerah ke daerah selalu kasusnya seperti itu. Kalau misalnya gubernurnya pindah atau pindah jabat satu dengan lain hal lah gitu ya, pasti wakilnya akan naik gitu. Saya pikir di Jakarta juga itu yang diharapkan oleh penduduk Jakarta gitu. Artinya itu yang sudah terjadi ya. Mungkin itu kan yang protes kan yang bekas partainya dia dulu kan. Iya. Gerindra kan dia udah keluar Ahok kan. Kayaknya dia emang sirik aja sih Ahok dapat jabatan gitu. Lagian emang dari dulu juga, dari kita SD, kalau ketua kelas nggak masuk, ya wakil ketua kelas yang ini ya kan, bukan bendahara atau teman lu yang lagi bengong di kelas lu aja. Lu aja, gue nggak bisa kok. Penjaga kami, gue mulai jadi ketua kelas. Udah pasti ya kalau ketua kelas nggak masuk ya wakilnya. Harusnya yang memimpin gitu. Tapi katanya ada undang-undang baru yang harusnya itu bisa ditunjuk oleh DPRD, itu gimana tuh? Itu pasti nggak aktif di OSIS deh, bener ya? Iya. Dia kayaknya M. Taufik itu dulu aktifnya di Pramuka. Iya. Atau aktifnya di dokter kecil dulu. Iya, iya. Kan biar upacara tuh di belakang nungguin pingsan. Kalau misalnya dari Arif gimana tuh? Ngeliat ada penjegalan seperti dugaan penjegalan. Pernah dijegal belum sih, Rif? Seru lihat aja. Dia udah mulai ngecengin lah. Mulai berani. Ya agak repot juga, ini sih cuma masalah rebutan kekuasaan sih ya. Apapun jadi, ya maaf, politisi emang begini kan kerjanya kan. Ada aturan lama yang nguntungin dia diem.
ketika dia punya kepentingan lain, aturannya yang lama harus dirubah kan gitu kan harusnya. Ya kalau misal Ahok udah ada beberapa kebijakan dia yang ternyata memberi keuntungan atau kemudahan buat warga Jakarta, kenapa nggak dia diterusin aja sih? Kok cari yang baru belum tentu juga dia juga punya itikat baik sama Jakarta gitu. Tepuk tangan untuk tim sukses Ahok ya. Jadi kita sudah dengar pendapat mereka bertiga. Tepuk tangan untuk Arif Dido, Olga Lidiana, Gilbas. Luar biasa pendapat mereka ya, tidak kalah dengan statement-statement Para politisi. pengamat-pengamat politik yang menjadi langganan kita. Iya. Keren sekali. Siap-siap Rif ya, diundangnya adalah breaking. Oh ya, ada ini kan juga sudah ada kemarin pengumuman menteri juga pasti kita sudah tahu siapa gitu kan. Mungkin nanti mereka bisa jadi pengamat untuk mengamati kinerja para Ya, menteri. Arif ini gitu cocok kan. di breaking news ya. Sebentar, hilang lagi gitu ya. Oke ya. Kita akan kembali minggu depan ya. Keep watching the show because